Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Faisal_Justice Factor. Kali ini saya akan membuka direct message. Pertanyaannya sebagai berikut. Pak, saya seorang jurnalis mingguan. Terkadang saya merasa galau dan khawatir untuk melangkah dalam kegiatan peliputan. Apakah kebebasan pers saat ini tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang ITE, di mana hal itu yang membuat saya sebagai jurnalis merasa terbelenggu? Menurut Bapak, bagaimana? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya berharap akan subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan menambah wawasan kita dalam permasalahan hukum. Menjawab pertanyaan ini, saya pertama akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pers. Di situ juga memuat kebebasan pers. Untuk mengupas apakah bertolak belakang antara Undang-Undang Pers dengan Undang-Undang ITE, saya akan memulai di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers, di mana secara tegas untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, pers wartawan Indonesia harus mempunyai cara-cara yang profesional di dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Dan setelah mengulas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di pasal 4 tadi, saya mengulas untuk di Undang-Undang ITE-nya pasal 27 ayat 3, di mana barang siapa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan. Lah, ini sangat kontradiksi menurut saya sebagai praktisi hukum, di mana kontradiksi ini antara pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Karena di pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dijelaskan kebebasan pers, di mana independensinya dan juga peran penting pers untuk memberitakan dan menyebarluaskan informasi. Ini harus bisa dipahami oleh setiap lapisan masyarakat agar tidak terjadi hal yang dimana ketika seseorang merasa nama baiknya tercemar, padahal pemberitaan yang ada di dalam produk jurnalistik itu merupakan sebuah fakta dan realita dengan narasumber-narasumber yang sudah dikaji oleh para awak media jurnalistik. Namun ketika seseorang yang merasa dirugikan karena pemberitaan tersebut, secara subjektif pemikirannya, ini dia tiba-tiba memakai celah ayat 3 pasal 27 Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, ini hal yang harusnya dihindari. Sangat absurd menurut pendapat saya, karena tidak nyambungnya ketika seseorang yang dalam pemberitaan itu sebenarnya pemberitaan itu sangat faktual, tiba-tiba dia karena merasa terpojok memakai senjata pasal 27 ayat 3 itu Undang-Undang ITE. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ada yang namanya hak jawab, di mana seseorang yang merasa keberatan dengan pemberitaan tersebut, seseorang itu bisa memakai hak jawabnya, mengkonfirmasi
bahwa berita tersebut tidak benar. Kenapa saya mengatakan ada kontradiksi di pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik? Karena sebetulnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pada awalnya dibuat untuk mencegah kejahatan di cyber mengenai transaksi ekonomi seperti sekarang e-commerce atau kegiatan dagang online. Padahal pencemaran baik sendiri sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 dan ada juga di pasal 311 di mana di situ apabila mencemarkan nama baik di muka umum dengan tulisan atau gambar, maka orang tersebut diancam dengan pidana pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjawab pertanyaan yang ada di daring message tadi, saudara tidak perlu khawatir. Ketika saudara sebagai seorang jurnalis mempunyai identitas lengkap, kartu tanda anggota di media mana, dan pemberitaan tersebut memang sesuai fakta, faktual dan berimbang, pemberitaannya tidak sepihak, maka saya pastikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dapat melindungi semua insan jurnalistik. Jadi jika seseorang merasa terpojok dan dia memakai celah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, hal itu untuk membungkam kebebasan pers atau membungkam pemberitaan yang saudara beritakan, menurut saya biarkan saja, karena pemberitaan yang saudara buat, saudara tidak perlu merasa khawatir. Yang terpenting adalah yaitu tadi, kode etik jurnalistik tetap saudara pahami sebagai insan pers atau insan jurnalistik, karena pers sangat berpengaruh dan sebagai kontrol sosial. Karena di undang-undang pers juga saudara juga berhak untuk meminta klarifikasi pemberitaan yang berimbang antara A dan B dan tidak boleh dihalang-halangi. Sudah jelas ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Apabila seseorang atau pejabat yang merasa terganggu dengan pemberitaan atau fobia dengan kedatangan awak media, pesawat tersebut mungkin ada apa? Karena di Undang-Undang Pers juga saudara juga berhak untuk meminta klarifikasi. Dalam kode etik jurnalistik harus mengedepankan hak privasi, ya itu tadi, agar mencegah dari celah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik dan juga pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyebutan nama apabila pemberitaan itu mengenai soal kesusilaan, harusnya nama korban atau nama tersangka harus disamakan atau memberi inisial, agar kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada seseorang yang dikatakan pelaku, atau menghormati hak privasi dari seseorang yang diberitakan atau korban. Jadi jika melangkah ke pemberitaan, saudara tidak akan merasa khawatir, dan hal-hal tersebut sudah saudara sebagai insan pers memberitakan sesuai fakta, berimbang antara A dan B, dan juga mengedepankan profesionalitas di dalam profesi jurnalistik. Saya berharap tidak ada pengekangan dan penghalangan ketika seorang jurnalistik atau insan pers
melakukan pemberitaan atau peliputan, karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Saya sangat mendukung soal kebebasan pers ini, sesuai amanah juga pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi insan pers jangan takut, tetap mempunyai dedikasi dan independensi, tidak terkekang oleh sebuah keotoriteran penguasa. Kita berangkat dari sejarah yang pertama, di mana Bung Tomo dengan orasinya radio membakar semangat arek-arek Surabaya. Pers sangat berperan dalam memerdekakan negara ini, memperjuangkan negara ini berdaulat dan jadi sebuah kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari konten saya. Tunggu konten-konten berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat bagi masyarakat dan membuka wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.